mengenai D3 Keberatan Lawang kelas 2B dengan NIM T17220194080. Di sini saya akan menampilkan video tentang strategi pelaksanaan kepada pasien dengan gangguan citra tubuh. Silakan menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Jadi perkenalkan, saya perawat Polif yang berjaga pada sore hari ini dari jam 2 siang tadi sampai jam 9 malam nanti. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Nama saya Ririn, Mas. Oh iya, saya bisa panggil Mbak dengan Mbak Ririn gitu ya? Iya, boleh. Iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Kok kelihatannya masih gelisah ya? Iya, Mbak. Lah, ini loh Mbak, kan luka saya ini kan masih sakit, masih kerasa sakit. Terus kayak masih kerasa agak basah gitu kan dalamnya. Tapi tadi pagi itu kan dokter tanggung jawabnya ke sini. Pagi itu visit kan, terus bilangnya itu saya udah boleh pulang besok pagi. Nah, maksud saya itu kalau misalnya besok pagi udah pulang kan saya kerja ya Mbak. Iya. Itu paling 2 hari itu saya sudah harus masuk kerja. Sudah masuk kerja ya Iya, Mbak? masa saya mau kerja pakai kayak gini Mbak. Terus lukanya masih bekas-bekas semua. Ya udah kalau begitu sebelum Mbak pulang, apakah mau konsultasi dulu dengan saya di ruang konsultasi di depan sini? Di depan kamar ini ya? Iya, sekitaran 15 menit lah Mbak, sebentar aja. Saya mau berbicara lebih dalam gitu sama Mbak. 15 menit ya Mbak? Iya, setelah itu nanti saya bisa silahkan untuk Mbak untuk istirahat lagi. Oh iya sih, nggak apa-apa. Di depan sini kan ya? Iya, di depan sini. Boleh. Oke, saya ajak ke depan ruang konsultasi ini ya Mbak. Iya, saya siap-siap dulu ya, nanti saya tak langsung ke Oke. depan. Terima kasih ya Mbak. Iya, baik Mas. Oke Mbak, jadi kan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau saya cuma butuh waktu 15 menit untuk ngobrol-ngobrol sebentar, konsultasi ya Mbak. Iya. Di sini sama Mbak seputar bagaimana kondisinya Mbak selama ini, terus apa yang menjadi pikirannya Mbak selama ini, yang dialami Mbak selama ini terkait setelah kejadian yang telah menimpa Mbak ini. Soalnya terlihat sekali Mbak itu agak gelisah, khawatir gitu loh selama ini. Apa Mbak yang menjadi pikirannya Mbak? Ya, sebenarnya yang jadi pikiran saya itu tadi udah bilang ya Pak ya, waktu di kamar. Jadi besok itu kan saya udah mau pulang. Nah, terus biasanya dari tempat kerja saya itu kalau habis sakit itu cuma dikasih waktu 2 hari. Nah, padahal saya itu kayak biasanya tuh kerjanya kan ketemu banyak orang, masa masih kerja pakai gini-gini gitu kan Mbak. Saya kan yang baru ya, nanti waktu itu intinya Mbak itu masih kurang percaya diri dengan kondisinya yang telah dialami Mbak, seperti luka-luka seperti ini gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak kerja di mana? Saya itu kerjanya kan di bank swasta. Terus saya kayak bagian di front office-nya, jadi sering ketemu sama nasabah. Kadang kalau ada tamu dari luar gitu saya juga biasanya sering ketemu. Nah, padahal itu kalau yang namanya pelayan publik yang Mbak itu kan kayak penampilan di rumah itu kan diutamakan. Apalagi kalau tempat saya itu swasta kan, jadi saya itu takutnya aduh kok lukanya itu kayak gini, kayak hitam-hitam kan, biasanya lukanya kayak gini, salah di wajah juga kan di sini. Itu takutnya itu nanti malah jadi bahan omongan orang, Jadi sorotan gitu ya. Terus nanti akhirnya malah di PHK. Itu saya juga sedih, gimana saya jadi bingung juga Mbak. Banyak faktor yang mengganggu pikirannya Mbak ya atas kejadian ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mbak umurnya berapa sekarang? Saya 25. 25 Iya. tahun. Selama
dirawat di rumah sakit udah berapa hari mbak? Saya ini udah 4 hari. 4 hari ini. Ya. Kalau boleh tahu kenapa kok bisa luka-luka seperti ini? Saya ini kan kemarin itu jatuh Mbak. Oh jatuh. Jadi ya itu yang bikin saya agak kepikiran, soalnya saya kemarin itu jatuh padahal itu masih jam kerja sih. Saya keluar sebentar ya, terus jatuh, makanya nanti saya juga takut itu ditanyain macam-macam kerja gitu ya mbak. Tambah menjadi faktor pikiran ya mbak ya, selain luka-luka seperti ini. Kalau boleh tahu selain bekerja di bank ya mbak ya, selain bekerja di bank, di rumah apa punya usaha-usaha kecil-kecilan gitu mbak, yang selain di bank gitu? punya sih Mbak, saya di rumah itu punya usaha kayak bikin kerajinan, kayak cincin, mahar kayak gitu. Terus di rumah itu ya alhamdulillah udah ada pegawainya sih beberapa. Iya, juga ada showroom walaupun nggak gede tapi ya alhamdulillah Cukup ya lumayan mbak sih untuk penghasilan tambahan gitu. cuma buat hobi sih sebenarnya. Oh gitu. Mbak anak keberapa? Dari berapa saudara? Saya anak tunggal Mbak. Anak tunggal. Sudah menikah atau belum? Belum. Belum ya. Masih fokus ke karir gitu ya mbak? Iya. Masih suka sama pekerjaan. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya gimana ya mbak ya, tetap percaya diri aja dengan kondisi yang seperti ini. Kalau ada omongan orang lain ya biarin aja, yang penting mbak ini bisa bekerja gitu. Selain itu kan kalau takut di PHK juga kan mbak juga masih punya pekerjaan sambilan gitu loh mbak, pekerjaan yang bisa menambah penghasilan. Jadi yang tetap percaya diri, mungkin luka-luka ini juga akan hilang dengan beberapa waktu, tidak akan lama. Jadi jangan dibuat mbak menjadi stres, karena dengan gelisah mbak kan nanti malah stres, malah terkena penyakit yang lain gitu loh mbak. Jadi ya tetap sabar. Oh jadi gitu ya mbak ya. Iya. Tapi saya masih agak mikir sih mbak, kayak luka-luka kayak gini kan aku juga belum tahu ya dalamnya ini gimana. Aku jadi kemarin belum sempat lihat kan. Iya. Luka kayak gini nih emang lama nggak sih mbak sembuhnya, kira-kira berapa hari sih? Mungkin kalau luka-luka seperti ini nggak akan lama juga kok mbak. Lagian nanti akan ada perawat yang membantu mbak untuk bagaimana cara merawat luka secara mandiri, terus gimana juga cara tahap-tahapannya sampai bisa luka ini dibuka, seperti itu. Terus kan kayak baca-baca Google gitu ya mbak ya, kayak ada salep-salep gitu, boleh apa saya kayak beli salep sendiri gitu kan? Salep-salep kayak buat ngilangin luka gitu tau mbak. Kalau menurut saya sih ya mendingan jangan sih. Maksudnya kan kita nggak tahu ya itu nanti salepnya itu komposisinya itu apa, aman atau tidak buat luka-luka gitu. Apalagi kan misal boleh buat luka, tapi kan juga belum tahu karakteristik lukanya mbak ini boleh atau enggak diberikan salep yang ada dijual-jual di pasaran seperti itu ya. Kalau menurut saya secara pribadi dan menurut kesehatan yang selama ini saya tahu, mendingan mbak itu periksa aja di ahli kulit estetika yang ada di rumah sakit sini juga ada. Jadi mbak bisa konsultasi juga di dokter kulit. Oh di sini ada ya mbak ya, kulit estetika? Ada. Ya gitu. Nanti mbak pasti akan dituntun gimana cara merawat lukanya ini sampai mbak sembuh. Jadi nanti mbak bisa kembali lagi
nggak akan lagi ada insecure atau gangguan ketidakpedaan lagi. Gitu. Oh iya sih, kalau misalnya ke dokter estetik itu lebih ahli ya mbak ya? Iya. Iya sih. Oke. Buka ya mbak ya tiap hari ya? Ya nanti akan ada jadwalnya mbak. Ya, nanti saya minta jadwalnya ya. Iya. Gitu. Iya. Iya sih. Jadi mbak, menurut saya ya sabar aja dulu ya, namanya juga kita emang nggak tahu ya mbak, tapi ya kita harus sabar. Pasti nanti akan ada hikmahnya dari kejadian seperti ini. Mungkin nanti mbak bisa kan mbak minta cuti, terus kemudian mbak fokus dengan usahanya yang ada di rumah seperti itu. Iya saya tanya sih mbak memang Gitu. mungkin boleh saya ambil ya. Ya selain dengan cuti nanti mbak bisa fokus dengan usaha mandirinya mbak, dan juga selain itu bisa dalam tahap pemulihan luka-lukanya mbak ini. Gitu. Ya iya sih. Iya deh mbak. Oh, makasih, saya terbuka sekali, baru tahu kalau di sini tuh ada estetik Estetika. ya, yang kecantikan kulit gitu ya mbak. Iya, ada mbak. Nanti selain itu nanti mbak juga bisa tanya-tanya juga tentang perawatan kulit seperti itu di situ. Oh iya, oke. Iya. Ya, Jadi saya lebih tenang kalau misalnya langsung ke dokter kulitnya. Iya benar. benar. Iya. Daripada nanti malah akan terjadi efek-efek yang tidak diinginkan kan mbak. Iya. Ya udah gitu segini dulu. Bagaimana mbak menurut setelah mbak berbincang-bincang dengan saya? Ya. Saya jadi lebih agak tenang sih, soalnya memang sebelumnya kan juga saya nggak tahu ya kayak luka itu gimana, terus tahap penyembuhannya itu ternyata macem-macem. Terus saya tadi juga hampir beli salep yang saya juga sebenarnya memang nggak tahu itu salep apa. Jadi saya di pasaran saya jadi lebih terbuka sih, lebih tenang kalau misalnya mbak bilang di sini ada dokter kulitnya. Jadi kan kalau dokter kulit kan pasti lebih paham ya tentang jadi nanti mbak bisa tanya-tanya di dokter kulit gitu. Sesuai dengan kontrak ini sepertinya sudah 15 menit mbak kita bicara dan berbincang-bincang. Semoga dengan pembicaraan ini mbak jadi lebih terbuka, jadi lebih sabar, jadi lebih tahu gimana nanti langkah-langkah setelah mbak pulang gitu, langkah-langkah untuk perawatan lukanya juga. Makasih ya Miss ya untuk info-infonya sore ini ya. Semoga mbak selalu tetap kuat dan sehat, jangan lupa tetap sabar dan senyum ya mbak. Semangat. Iya, makasih ya Miss. Iya, sekian ya mbak dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali mbak nanti di ruangan, silakan untuk istirahat. Jangan lupa ini ya mbak ya, jadwalnya dokter polinya Oke, ya. nanti akan saya kasih. Iya. Makasih ya. Iya, terima kasih ya. Iya.